Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas dari kesempatan hari ini edisi ke-20 November 2023. Masih dalam suasana pagi hari yang penuh dengan keceriaan, asik. Pagi hari yang penuh dengan pikiran ya, pagi hari yang masih penuh dengan ya kisi-kisi kehidupan bagi semua orang ya. Orang punya caranya masing-masing. Setiap orang juga punya hal yang harus dikerjakan masing-masing ya. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari dalam dan juga luar negeri. Pokoknya untuk semuanya saja. Saya sapa untuk yang baru pertama kali bergabung, selamat bergabung, salam kenal. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini ataupun yang baru tapi belum subscribe, ayo support saya dengan langsung di subscribe. Kemudian pencet tombol like-nya. Dan satu lagi, kalau mau berbagi rezeki sama Mas Tulus, caranya juga gampang. Skip iklan yang pendek, jangan. Skip yang panjang boleh. Terus ada tombol terima kasih di bawah video buat kalian yang mau nyawer Mas Tulus, oke? Terima kasih, semangat. Aku hari ini, Senin ini sebetulnya kurang semangat ya teman-teman. Aku terlalu lelah, terlalu pekerjaannya itu tidak terlalu capek di kerjaan, tapi capek jalannya. Karena lokasinya di Sabtu Minggu itu luar biasa padat. Dan hari ini tuh tidak ada niat buat video, tapi tadi sempat live. Setelah live Mas Tulus ngomong mau bahas sesuatu lagi. Jadi Mas Tulus buat video lagi buat kalian di hari ini tanggal 20 November ya. Pokoknya secapek-capeknya Mas Tulus buat beraktivitas, masih menyisihkan waktu buat nemenin kalian. Mudah-mudahan kalian juga ngerti bahwa oh ya, Mas Tulus juga harus kerja, Mas Tulus juga harus menyelesaikan segala sesuatu yang harus diselesaikan di luar konten-konten yang saya buat di YouTube ya. Doa terbaik buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga cepat sembuh, amin. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Kemudian buat teman-teman yang saat ini mungkin punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya biar hutangnya ndang lunas, amin ya Allah. Mudah-mudahan video ini bisa tayang di 20 sore ya teman-teman, 20 sore atau 20 malam, karena ini saya buat secara taping ya. Yang sedang kurang baik posisinya, baik kehidupan, kerejekian, kesehatan, pokoknya semuanya segera membaik. Dan yang sudah baik dalam segala hal, semoga selalu dalam kebaikan. Yang pasti harus selalu semangat, amin. Semangat, 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 semangat buat kita. Teman-teman nggak sendiri, kita susah masih banyak yang lebih susah. Kita nggak punya uang, ada yang sudah berhari-hari, bertahun-tahun nggak punya uang ya. Ada yang berjuang buat kehidupannya masing-masing, sehingga kita itu sebenarnya sama-sama sedang berjuang dengan cara kita masing-masing. Nah, hidup itu kan sawang sinawang ya. Kadang-kadang kita melihat si A, kok kamu tuh enak banget sih hidupnya, kok kamu tuh ini, kamu tuh itu. Rasanya kayak yang, ya maaf, manusiawi ketika kok
kita hidupnya begini aja ke orang bisa begitu. Mungkin ada rasa iri atau ya sedikit rasa dengki di hati kita. Tapi eh kalau bagi saya mudah-mudahan teman-teman juga bisa sama-sama menganggap itu sebagai media untuk apa motivasi kita buat cambuk kita. Oh si A bisa, saya juga harus bisa. Kalau sesekali ngeluh nggak apa-apa, manusiawi kok ya. Ngeluh, marah sama keadaan, marah sama keputusan Tuhan. Sesekali saja nggak apa-apa, tapi untuk memperbaiki diri ya. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman semuanya yang lagi di bawah, semoga segera Allah putar derajatnya menjadi di atas. Amin, amin, amin ya Allah. Harus selalu semangat dan juga bersyukur. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Harusnya kan istirahat kok Mas Tulus bikin vlog. Waduh, ini berita lumayan menarik teman-teman karena pas tanggal Mas Tulus nyanyi di tanggal 19 November itu banyak banget pas di malam hari Mas Tulus belum pulang, mas di lokasi aja banyak yang share info terkait dengan kecelakaan yang terjadi di tanggal 19 ya. Dan yang saya buat di judul ini adalah salah satu kecelakaan kereta api dengan salah satu kendaraan roda 4 yang mengakibatkan 15 korban, 11 diantaranya meninggal dunia. Terjadinya di mana Mas Tulus? Terjadinya kembali di wilayah Desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah ya Rek ya. Nanti Mas Tulus tulis di judulnya aja wis biar teman-teman paham nanti ya. Dan kejadian ini cukup menarik perhatiannya Mas Tulus karena hal ini juga teman-teman tuh lumayan ekstrim dalam memberikan info. Kenapa? Karena di video sebelumnya Mas Tulus menyampaikan mudah-mudahan tanggal 19 November nggak ada apa-apa. Ya, saya berharap tidak terjadi apa-apa supaya semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata kenyataannya semua tidak baik-baik saja karena tanggal 19 itu kecelakaan yang terjadi di tanggal 19 itu lumayan banyak dan hampir semuanya menelan korban jiwa. Mas Tulus pengen bahas itu nanti ya. Sebelumnya saya masih mau ingatkan lagi ke teman-teman yang nonton, sedekah nasi box kita masih kurang 2 jutaan teman-teman. Ayo orang-orang baik yang lagi nonton video ini, Mas Tulus tunggu partisipasinya. Doakan, kemudian kalau bisa dibantu silahkan dibantu. Mudah-mudahan di tanggal 24 hari Jumat akhir bulan November ini Allah izinkan masih ada sedekah nasi box kita. Amin. Kalau memang belum cukup, semoga Allah kirim malaikat-malaikat nasi box buat membantu nasi box. Amin. Nah, kalau masih pengen bantu caranya gimana? Silahkan cek kolom deskripsi sekarang. Transfernya minimal Rp12.000 ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Langsung ke rekening BRI saja ya. Atau mungkin yang punya rekening lain terus pengen lewat itu nanti DM Mas Tulus saja. Oke? Aku yakin seyakin-yakinnya Jumat 24 November insya Allah izinkan ada sedekah nasi box. Amin. Wes aku punya keyakinan di situ tapi enggak tahu nanti apa yang terjadi ya. Wes pokoknya pasrah ngalah wae. Pasrah ngalah. Kalau kata mama pasrah ngalah. Pasrah sama Allah. Mudah-mudahan Allah cukupkan, nggih. Saya mau bilang terima kasih banyak untuk siapapun yang mau membantu, mau berpartisipasi dalam pengemisan saya yang saya lakukan setiap hari di setiap video. Saya terima kasih banyak. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang saya sampaikan ke teman-teman kalau nggak ada campur tangan Allah di situ nggak akan mungkin ya. Wes nggak akan mungkin kalau nggak ada campur tangan Allah dengan mulut saya yang ngemis setiap hari. Kalau tidak ada karena izin Allah tidak akan pernah bisa Allah cukupkan itu. Tapi karena Allah sudah berkata ya kun fayakun, akhirnya semuanya terjadi dan Allah ijabah. Amin. Pokoknya matur sembah nuwun, terima kasih banyak yang sudah sedekah. Mas Tulus doakan semoga sedekahnya jenengan tadi bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus nggih, semoga jadi media tolak balak buat jenengan dan keluarga. Amin. Ya Allah matur sembah nuwun. Oh iya,
Teman-teman yang mau pesan minyak bidara, stoknya sangat banyak, bisa langsung DM saja ke nomor WhatsApp-nya di 0857 itu, sebutkan nama, alamat lengkapnya, nomor HP penerima, RT RW, kode posnya jangan lupa juga. Kalau ada nama jalan, nama rumah, nomor rumahnya jangan sampai salah ya teman-teman. Langsung DM kan ke nomor WhatsApp 0857 itu, langsung sebutkan, Mas Tulus, saya Pak Budi pesannya 3 kirim ke Jakarta Barat misalnya. Boleh, seperti itu saja formatnya ya. Mau COD, Mas Tulus tidak melayani COD. Tapi kalau teman-teman mau bayarnya nunggu barangnya sampai, boleh. Tetapi medianya transfer ke rekening pribadi Mas Tulus, bukan menggunakan media COD. Oke? Seperti itu nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Semoga manfaat untuk yang pesan minyak bidara. Terima kasih banyak. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Salah satu kejadian yang menghebohkan terjadi di tanggal 19, dan itu pas Mas Tulus nyampe rumah sekitar jam setengah 1, itu Mas Tulus sudah dapat DM banyak sekali terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Lumajang ini teman-teman. Jadi kecelakaan lalu lintas antara itu terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di kilometer 138+0 petak jalan antara Stasiun Randu Agung sampai Stasiun Klakah, Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Lumajang ya. Terjadi pada tanggal 19 November Minggu malam pukul 19:53 ya. Ada 14 korban di dalam mobil tersebut. 15 korban, mohon maaf. Dan 11 diantaranya dinyatakan meninggal dunia dan yang 4 orang mengalami luka berat dan saat ini sedang ditangani. Terkait dengan info yang saya baca, per tanggal 20 November ini, saya masih belum mendapatkan info apakah ada korban tambahan dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas terkait dengan kejadiannya, ternyata info yang saya dapatkan terkait dengan kecelakaan yang terjadi tanggal 19 itu lumayan banyak teman-teman ya. Di antaranya ada mobil Sigra yang tabrakan dengan sepeda motor di flyover Kiara Condong. Ini 1 orang meninggal dunia. Kemudian juga kecelakaan bus dan juga KA Probowangi Lumajang itu juga ada terjadi di tanggal 19. Kemudian kecelakaan kapal feri ini juga terjadi di tanggal 19. Kemudian remblong. Ini juga terjadi di tanggal 19, Masya Allah. Di Mojokerto juga pemotor tewas terlindas truk, Masya Allah. Ini hal-hal terjadi yang terjadi di tanggal 19 juga kecelakaan maut di Talang Ubi, Masya Allah. Ini tanggal 20, 19 ini juga luar biasa ya teman-teman ya. Dan dikonfirmasi 11 orang diantaranya merupakan pelajar yang habis refreshing ceritanya. Berkunjung ke salah satu pantai dan akan beranjak pulang, kemudian mengalami kecelakaan tersebut. Dan korbannya mencapai 11 orang yang meninggal dunia, tetapi yang 2 belum bisa diidentifikasi hingga berita ini saya baca, dan 4 diantaranya mengalami luka berat. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Kenapa di tanggal 19 yang Mas Tulus takutkan ada sesuatu yang terjadi, ternyata malah terjadi di jam 19:53. Tanggalnya 19 November 2023. Biasanya teman-teman langsung nanya gini, Mas Tulus, dari video atau foto yang Mas Tulus lihat di balik kejadian yang ada di Lumajang, apakah itu ada campur tangan jin? Biasanya teman-teman tanya seperti itu ya. Maaf, kalau dalam video ini saya di video ataupun foto yang saya terima dari berita ini, saya melihat betul sosok yang ya kalau mungkin bagi teman-teman anggapannya adalah setan budak ya. Setan yang bisa jin yang bisa mengalihkan konsentrasi, kemudian pendengaran sampai penglihatan dari orang yang bisa terpengaruh. Tapi secara garis besarnya saya memang melihat sosok itu di video dan juga foto yang saya baca atau saya lihat. Tetapi di sisi lain kalau campur tangan ini terjadi karena 100% ulah mereka, saya tidak mengatakan itu, tapi kalau ada campur tangan mereka ini juga sangat mungkin. Tempat itu saya rasa juga lumayan sering ada kecelakaan kayaknya. Maaf, saya nggak tahu data-datanya, saya tidak membaca, tetapi saya bisa melihatnya adalah dari video dan juga foto yang beredar bahwa di sekitar tempat itu masih banyak semacam potongan tubuh manusia yang kayak
apa ya, istilahnya tuh kalau di pandangan anak-anak IndiHome yang bisa baca residua energi itu kayak dari kejadian di masa lalu. Orang yang mungkin tertabrak tapi maaf kayak jarinya hilang atau telinganya hilang atau tangannya ada yang patah terus tidak ditemukan, dan itu bayangan-bayangan yang saya lihat di balik itu di mata saya terlihat semua, sehingga saya berspekulasi bahwa ya tempat ini lumayan lumayan sering, perlintasan itu lumayan sering juga menelan korban dalam tanda kutip. Mungkin yang terheboh atau yang terbesar tuh hari ini atau terkait dengan kejadian yang di Lumajang ini. Sehingga kalau teman-teman bertanya terkait dengan itu, ya saya harus jawab padanya, tempat ini juga lumayan angker. Jadi saya harap jadi pembelajaran juga bagi pemerintah setempat. Ini kan tanpa palang pintu ya, sehingga kedepannya mudah-mudahan lebih diperhatikan lagi untuk lebih ada yang jaga mungkin, kemudian dibuatkan palang pintunya, kemudian juga bisa untuk lebih meminimalisir kejadian-kejadian berikutnya yang mungkin saja terjadi. Jadi hal ini juga campur tangannya ada si makhluk itu, ada semacam perkampungan kecil di bagian sudut tempat itu, dan aku juga melihat ada banyak sekali lalu lalang kayak kayak perkampungan, tapi justru pas di persimpangan, tidak tepat di persimpangan keretanya, tapi ada sudut di sedekat dengan tempat itu saya melihat kayak ada semacam pasar kecil. Kalau dalam bahasa kita tuh mungkin pasar tempel ya, kalau di kampung saya itu kayak pasar yang memang tidak seharian, tapi cuma pasar mingguan gitu, sehingga saya melihatnya ada semacam kayak tempat mereka beraktivitas sama berjualan lah ibaratnya gitu. Ada perkampungan jin, ada perkampungan ya siluman lah anggaplah begitu. Terus ada juga tempat mereka untuk bertransaksi atau berjualan, istilahnya kayak gitu. Ada pasar gaib di dekat kejadian itu. Itu dari hasil analisa saya melalui foto dan video yang saya perhatikan dari yang dikirim teman-teman. Itu yang saya lihat. Jadi ada semacam hal seperti itu. Jadi kalau ada campur tangan jin menurut saya juga sangat mungkin. Perlu teman-teman tahu kalau misalnya ada semacam perkampungan, ada semacam kerajaan, ada semacam pasar dan juga tempat mereka bertransaksi untuk ya cara mereka dalam beraktivitas, bagi saya pasti ada eh, semacam ketua atau raja atau makhluk yang menjadi pemimpin di tempat itu. Sehingga kalau misalnya sayangnya adalah yang saya perhatikan yang memimpin tempat itu tuh juga agak kurang bagus energinya. Maaf. Secara garis besarnya tolong dong minum dong. Secara garis besarnya itu kurang baik menurut saya ya, terkait dengan pemimpinnya. Nah, di sini juga saya melihat ada salah satu titik lagi, bukan hanya makhluk negatif sebetulnya, bukan hanya perkampungan siluman yang negatif, tetapi memang aku juga melihat ada titik yang memang makhluk-makhluk itu juga bukan makhluk yang negatif, tetapi mereka juga bisa jadi tersangka. Ya, maaf teman-teman tak minum sih ya. Maklum Mas Tulus kebanyakan job nyanyi asik, sombong banget. Event Sabtu Minggu itu kebetulan kita nyanyi cuma berdua gitu loh. Jadi nggak banyak vokalisnya. Jadi agak lumayan memakan waktu. Walaupun kerjanya tidak seperti yang biasa sampai malam banget, tapi lokasinya tuh jauh-jauh. Jadi kita kayak yang ya lebih buang waktu lah gitu. Ya, oke. Itu hasil analisa saya dari foto dan juga video yang disampaikan teman-teman. Jadi kita nggak usah perlu berspekulasi lagi. Saya juga masih belum membaca infonya. Sebetulnya penyebabnya ini apa? Aku tidak berani berspekulasi. Nanti dijelaskan sama pihak yang berwajib saja supaya lebih up to date ya. Ada penelitian, ada olah TKP sehingga itu lebih jelas dan juga lebih resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau penyebab kecelakaan sampai saat ini kita masih serahkan ke pihak berwajib supaya nanti diklarifikasi, kan ada KNKT, ada olah TKP juga dari pihak kepolisian, nanti kan akan tahu oh ini penyebabnya ini, siapa yang salah, kemudian apa yang. Nah, aku sekarang nggak mau berspekulasi hanya lewat berita yang saya baca, tetapi yang pasti ada faktor human error di sini dan terpengaruhi juga dengan energi-energi yang saya lihat juga lewat foto dan juga video tersebut. Itu intinya. Tetapi kalau penyebab
secara resmi disampaikan pihak kepolisian, saya tidak berani spekulasi. Nanti saja nunggu info yang lebih resmi sehingga saya takutnya salah ya. Oke, dari pandangan Mas Tulus secara gaib itu tadi. Kemudian kalau dari angkanya apa yang bisa kita baca Mas Tulus? Apa pertandanya? Teman-teman yang suka nonton saya pasti sudah tahu kalau tanggal 19 itu segala sesuatu yang terjadi di tanggal 19 itu semuanya keras. Itu semuanya agak susah untuk dikontrol. Terjadinya pasti dalam tanda kutip kalau dari angkanya ini kemungkinan selalu ada korban jiwanya. Satu, itu lambangnya tanah. Kecelakaan di darat dengan kekuatan yang besar. Atau gempa dengan kekuatan yang besar. Atau erupsi gunung dengan kadar kekuatan yang besar. Atau longsor atau ya tadi masih kembali ke gempa bumi yang berarti sesuatu yang besar. Simbolnya memang ada simbol kecelakaan besar dan saya sudah seringkali menyampaikan ke teman-teman terkait dengan angka 19. Waspada tanggal 23. 23 itu angin kencang sama air juga luar biasa bahaya. 22 itu ada semacam air yang berkali-kali lipat gelombangnya. Mudah-mudahan nggak ada pertanda apa-apa tanggal 22, kalau ada apa-apa bahaya ini. Kemudian 19 juga merupakan simbol dengan korban yang banyak karena angka 11 di bagian tengahnya. Kemudian juga pengulangan dari masa lalu, kejadian-kejadian di masa lalu juga bisa kayak semacam sesuatu yang pernah terjadi lagi. Ini juga saya perhatikan ada di balik hal ini. Kemudian lagi yang saya perhatikan di sini adalah ada salah satu hal yang bisa saja terjadi cukup besar pada masa lalu, mungkin 2 atau 5 tahun yang lalu. Dan ini bisa terjadi di bulan November ini yang saya perhatikan. Sehingga saya juga melihat terus gambaran pengulangan-pengulangan itu di setiap tanggal di bulan November. Dan saya juga cukup mewaspadai itu sebetulnya ya. Nanti kita angkat tanggal 23, kita cerita, kita buat vlognya ya teman-teman. Biar teman-teman bisa nonton, bisa ngambil kesimpulan, oh tanggal 23 itu apa sih yang hoki, apa sih yang bagus, kira-kira apa saja musibah yang sangat dominan terjadi tanggal 23, nanti kita lihat. Nah, 19 sendiri ada angka 11 di bagian tengah, juga merupakan simbol korban yang banyak, kemudian juga ada gempa susulan, biasanya hati-hati di sini, intuisi satu-satu itu cukup dominan, bisa jadi 20, ini tanggal 20 ya hari ini 19, berarti di 20, 21, 222 tuh hati-hati, 22 ada kemungkinan gempa juga, saya perhatikan, 23 juga ada kemungkinan gempa tapi tidak terlalu besar, kemudian juga angka 23, 25, 27, 29 ini juga ada potensi-potensi yang kurang tepat atau kurang baik, sehingga ketika kita hitung angkanya memang dominan, memang betul 19 itu semuanya besar. Ya, jadi masih hati-hati. Warning di balik intuisi, di balik kejadian ini paling kuat adalah gempa dengan skala besar. Yang pasti mungkin di atas 5 lah. Ya, skala gempanya itu di atas 5 dan warning di balik hal ini memang bisa terjadi 1 hari setelahnya atau ganjil setelahnya. Jadi dominan di angka 21, 22, 23, 24 dan seterusnya, atau ganjil-ganjil setelah tanggal 19, misalnya kayak 21, 23, 24, 25 ya. Tapi di video ini per tanggal 20 November saya melihat ada sesuatu yang sepertinya juga mengarah ke gempa cukup besar di tanggal 1 di balik tanggal 9 atau peningkatan 1 hari setelah tanggal 19. Jadi 20 ada kemungkinan, 22 juga ada kemungkinan, bahkan 22 ini ada simbol besarnya sehingga bisa jadi juga kemungkinannya akan sedikit mengerikan ya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Amin. Nah, kemudian juga ada simbol angin kencang di sini teman-teman, hati-hati. Angin kencang yang jadi potensi untuk menjadi musibah juga sangat mungkin sekali. Beberapa kali disampaikan Eyang bahwa kita perlu mewaspadai angin topan atau puting beliung yang bisa jadi perusak di darat maupun di laut. Ini juga disampaikan Eyang. Kemudian di balik angka 9 ini juga yang masih perlu kita waspadai adalah kecelakaan di darat ya. 2 hal di balik angka 19. Yang pertama gempa dengan skala besar, kemudian yang kedua adalah kejadian kecelakaan yang sama ya. Kecelakaan yang sama dan
Dan siklusnya kalau saya perhatikan tuh nanjak. Berarti ada kemungkinan dengan kadar lebih besar. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Itu yang bisa saya lihat melalui angkanya. Yang menarik ada 19.53 di jamnya. Ini juga menarik sekali untuk kita baca. Sama dengan angka 19 kita sudah lihat. Di balik angka 19 sudah saya baca 53-nya. Ini juga merupakan simbol kompleksnya sesuatu yang terjadi dengan gaduh. Sesuatu kegaduhan yang berlipat-lipat ganda. Sesuatu yang menjadi 1, 2 kali lipat. Kalau misalnya jatuhnya itu cuma sekali, kecelakaan tuh bisa kayak 2 kali nabrak sesuatu gitu loh, Rek. Kayak keseret. Kalau misalnya kayak gitu jatuh dari motor tuh kayak mungkin, maaf, sudah jatuh di tempat itu mungkin bisa masuk ke paret. Ini juga salah satu yang kita baca dari 53. 53 itu kegaduhan bercampur dengan kericuhan. Wes dadi siji. Ya, simbol 53 sendiri juga menyimpulkan sesuatu yang bisa saja banyak kerusuhan dari hasil bicaranya orang lain yang menjadi provokator. Ini juga hati-hati. Ini yang saya baca melalui angkanya. Sehingga hal utama yang saya perhatikan di sini adalah ada kemungkinan kejadian dari masa lalu. Berikutnya adalah ada kemungkinan pengulangan kejadian yang sama. Pengulangan kejadian yang sama. Ini perlu kita hati-hatikan ya. Pengulangan hal yang sama bahkan dengan kadar yang bukan melandai. Tapi justru membesar. Hati-hati. Oke? Khususnya untuk yang ada di darat. Perjalanan darat. Ini yang ada di atas tanah. Kalau kecelakaannya juga sangat mungkin. Kemungkinan gunung yang erupsi. Gempa dengan skala yang besar juga tetap harus berhati-hati, ditingkatkan kewaspadaan kita ya. Semoga manfaat video hari ini. Maaf Mas Tulus, rasanya ngantuk, lelah banget di Senin ini. Jadi nggak bisa panjang-panjang nemenin kalian ya. Mudah-mudahan nanti videonya bisa segera diedit, bisa segera ditayangkan buat nemenin teman-teman yang nonton. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Yang saya sampaikan disclaimer-nya adalah hanya sebatas membaca angka dan saya sangat-sangat bisa salah. Teman-teman silahkan cerna, teman-teman silahkan ambil yang mana yang pas, mana yang tidak pas silahkan dibuang ya. Kalau ada salah-salah penyampaian silahkan dikoreksi di kolom komentar. Kalau misalnya Mas Tulus mungkin terkesan menggurui atau komentar, Mas Tulus minta maaf. Kalau nyinggung teman-teman juga Mas Tulus minta maaf. Semoga semua sesuai dengan harapan kita ya. Yang suka sama Mas Tulus alhamdulillah, yang tidak suka juga alhamdulillah. Pokoknya yang seneng karo sing ora seneng panggah, tak doakan semoga panjang umur murah rezekinya. Amin ya Allah. Jangan lupa dibantu like-nya dulu ya teman-teman. Ayo di like dulu, terima kasih. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi pengen punya momongan, pengen dekat dengan jodohnya, kemudian pengen punya pekerjaan, pengen punya usaha, pengen punya rumah, pengen punya mobil, Mas Tulus doakan semoga hajatnya segera Allah kabul. Amin. Yang sedang bekerja atau yang sudah punya pekerjaan, semoga kerjaannya awet nggih. Amin. Yang jual aset, semoga cepat laku asetnya. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun, mataku rada kriip-kriip soalnya ngantuk. Ngapunten ya Rek, Mas Tulus kan capek. Ini hari Senin itu harusnya hari istirahat Mas Tulus, tapi aku tuh nggak bisa kalau dapat info dari teman-teman yang diinfokan itu nggak bisa saya sampaikan. Aduh, rasanya kayak aku tuh nggak bisa tanpa kalian gitu loh. Kangen terus bawaannya. Asyik. Oke, terima kasih banyak, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Insya Allah ketemu sama Mas Tri next kesempatan ya. Jangan lupa untuk yang belum like, di like dulu, yang belum subscribe dulu. Terus yang mau nyapa ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Mas Tulus pamit undur, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tulus mau. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.